ongoing thing. Semangat pagi, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam kondisi sehat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang salah satu jenis penyakit ginjal, yaitu gagal ginjal akut. Dimana sebelum kita belajar tentang apa sih yang dimaksud dengan gagal ginjal akut, saya akan menjelaskan secara singkat apa yang dimaksud dengan penyakit gagal ginjal. Jadi, penyakit gagal ginjal ini terjadi ketika ginjal sudah tidak mampu lagi mengangkut sampah metabolik tubuh atau sudah tidak mampu lagi untuk melakukan fungsi regulernya. Suatu bahan yang biasanya dieliminasi di urin oleh ginjal, karena gagal ginjal tersebut akhirnya akan menumpuk dalam cairan tubuh. Sehingga pada gagal ginjal itu biasanya terjadi gangguan endokrin dan juga gangguan metabolik. Nah, secara umum gagal ginjal ini dibagi menjadi dua, yaitu gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronik. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari terlebih dahulu tentang gagal ginjal akut. Nah, jadi apa sih yang dimaksud dengan gagal ginjal akut atau acute kidney injury atau AKI? Jadi, acute kidney injury adalah penurunan secara cepat, bisa dalam jangka waktu jam hingga minggu, laju filtrasi glomerulus yang umumnya berlangsung secara reversibel. Nah, biasanya pada acute kidney injury ini diikuti dengan kegagalan ginjal untuk mengekskresikan sisa metabolisme. Nah, itu tadi adalah definisi dari gagal ginjal akut. Nah, selanjutnya adalah manifestasi klinis. Secara umum terdapat manifestasi klinis utama pada gagal ginjal akut. Di antaranya adalah anuria, oliguria, adanya BUN, dan juga adanya kreatinin serum. Nah, apa sih yang dimaksud dengan anuria? Jadi anuria itu adalah kondisi urin kurang dari 50 ml per hari. Sedangkan yang dimaksud dengan oliguria adalah kondisi urin kurang dari 400 ml per hari. Nah, di samping terjadi penurunan volume urin yang diekskresikan, pada pasien gagal ginjal akut juga bisa mengalami peningkatan kadar nitrogen urea darah atau BUN dan juga terjadi peningkatan kreatinin serum. Nah, itulah tadi beberapa manifestasi utama dari gagal ginjal akut. Nah, selanjutnya adalah klasifikasi gagal ginjal akut. Jadi, ketika kita bertemu dengan pasien gagal ginjal akut, maka langkah yang harus kita lakukan adalah mengklasifikasikan derajat dari gagal ginjal akut pasien tersebut. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan intervensi yang akan kita lakukan nanti. Nah, jadi di dalam mengklasifikasikan gagal ginjal akut terdapat 3 komponen utama yang harus kita perhatikan, yaitu adalah serum kreatinin, GFR, dan juga urin output, di mana ketiga kondisi atau ketiga hal ini setiap stasiunnya itu memiliki nilai yang berbeda-beda. Contohnya, pada kategori risk itu terjadi penurunan GFR sebanyak lebih dari 25% dari nilai dasar. Sedangkan untuk serum kreatininnya itu mengalami peningkatan lebih dari 1,5 kali dari nilai dasar. Nah, untuk urin outputnya itu mengalami penurunan secara relatif sebanyak kurang dari 0,5 mili per kilogram berat badan per jam selama lebih dari 6 jam. Nah, sedangkan pada kategori injury untuk GFR-nya itu mengalami penurunan sebesar lebih dari 50% dari nilai dasar. Nah, untuk serum kreatininnya itu mengalami peningkatan lebih dari 2 kali dari nilai dasar. Sedangkan untuk urin outputnya itu mengalami penurunan kurang dari 0,5 mili per kilogram berat badan per jam selama lebih dari 12 jam. Nah,
Selanjutnya pada kategori yang ketiga yaitu failure, itu mengalami penurunan GFR sebanyak lebih dari 75% dari nilai dasar. Sedangkan untuk serum kreatininnya mengalami peningkatan 3 kali dari nilai dasar. Nah, untuk urin outputnya itu mengalami penurunan sebesar kurang dari 0,5 mili per kilogram berat badan per jam. Atau biasanya mengalami anuria selama lebih dari 12 jam. Nah, selanjutnya pada kategori loss, pada pasien ini sudah mengalami penurunan fungsi ginjal yang menetap dan biasanya kondisi ini sudah berlangsung lebih dari 4 minggu. Sedangkan pada fase akhir yaitu pada fase end stage renal disease itu biasanya pasien sudah mengalami penurunan fungsi ginjal yang menetap lebih dari 3 bulan. Nah, itu tadi beberapa klasifikasi dari gagal ginjal akut. Nah, selanjutnya adalah patofisiologi dari gagal ginjal akut. Jadi, terdapat 3 penyebab yang dapat menyebabkan gagal ginjal akut itu. Yang pertama adalah kondisi prarenal, kemudian yang kedua adalah kondisi intrarenal, dan yang ketiga adalah kondisi paskarenal. Apa sih yang dimaksud kondisi paskarenal? Jadi, kondisi paskarenal ini menyebabkan gagal ginjal akut karena adanya penurunan atau masalah pada aliran darah yang menyebabkan hipoperfusi ginjal dan menyebabkan turunnya laju filtrasi glomerulus. Jadi yang menyebabkan gagal ginjal akut pada kondisi prarenal adalah adanya hipoperfusi ginjal dan juga adanya penurunan filtrasi glomerulus. Sedangkan yang menyebabkan gagal ginjal akut pada fase intrarenal itu adalah kerusakan aktual pada jaringan ginjal. Hal ini bisa disebabkan karena adanya cedera. Nah, cedera ini bisa akibat karena terbakar atau adanya benturan yang menyebabkan pembebasan hemoglobin dan juga mioglobin itu sendiri, sehingga terjadi toksik renal, kemudian akan berkembang menjadi iskemik ataupun bisa terjadi keduanya. Nah, kemudian kondisi yang ketiga yang dapat menyebabkan gagal ginjal akut yaitu paskarenal. Yaitu apa? Karena adanya obstruksi pada aliran urin itu sendiri. Nah, selain ketiga kondisi tersebut, ada beberapa faktor juga yang dapat menyebabkan gagal ginjal akut. Di antaranya adalah karena adanya paparan-paparan seperti sepsis, kemudian penyakit kritis, shock sirkulasi, dan lain sebagainya seperti yang sudah ada dalam PPT. Nah, selain itu ada juga beberapa kondisi yang dapat menyebabkan pengurangan aliran darah renal dan adanya gangguan fungsi ginjal. Di antaranya yaitu adanya kondisi hipovolemia, hipotensi, kemudian adanya penurunan curah jantung dan gagal jantung kongestif, adanya obstruksi ginjal atau traktus urinarius bawah akibat adanya tumor dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, kenapa misalnya ada pasien yang memiliki penyakit jantung itu bisa memiliki komplikasi ke ginjal karena memang penyakit jantung, kemudian adanya tumor pada renal itu merupakan faktor-faktor yang dapat menyebabkan pengurangan aliran darah renal dan menyebabkan gangguan terhadap fungsi ginjal itu sendiri. Nah, itu adalah patofisiologi dan juga faktor resiko. Nah, selanjutnya adalah pencegahan. Jadi di sini ada beberapa hal yang dapat kita lakukan agar terhindar dari penyakit gagal ginjal akut. Yang pertama adalah deteksi riwayat medikasi. Jadi kita itu harus melakukan deteksi tentang riwayat lengkap pasien di dalam mengkonsumsi agen yang memiliki potensial terhadap nefrotoksik atau terpajannya terhadap lingkungan yang mengandung toksik.
Jadi karena di sini apa? Karena ginjal itu sangat rentan terhadap efek-efek samping medikasi khususnya yang bersifat atau memiliki potensial nefrotoksik itu tersendiri. Nah, selanjutnya karena hal itu terjadi, maka pasien yang mengkonsumsi obat-obat agen potensial nefrotoksik itu harus di-maintain fungsi ginjalnya dan dilakukan evaluasi kadar bun dan kreatinin serumnya selama 24 jam sejak terapi medikasi itu diberikan. Biasanya sekurang-kurangnya 2 kali selama seminggu selama pasien itu diberikan terapi itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua adalah penggunaan analgesik kronik, terutama disertai dengan NSAID yang bisa menyebabkan nefritis interstisial dan nekrosis papiler. Nah, pada pasien gagal ginjal kongestif atau sirosis disertai dengan asites itu berisiko terhadap gagal ginjal akibat NSAID. Nah, peningkatan usia itu juga menjadi faktor bertambahnya memperburuk kondisi pada pasien tersebut, sehingga penggunaan analgesik kronik ini juga harus dilakukan pemantauan, apalagi pada usia-usia yang sudah lanjut. Kemudian tindakan pencegahan lain yang bisa diambil untuk menghindari komplikasi renal itu bisa mencakup hidrasi yang adekuat untuk pasien-pasien yang memiliki resiko. Nah, selain itu kita juga harus memberikan edukasi tentang bagaimana sih pengenalan dan penanganan shock, karena emang memiliki potensi untuk terjadinya shock. Kemudian bagaimana juga menangani atau mengenali gejala hipotensi, kemudian adanya infeksi dan lain sebagainya. Nah, itu harus dilakukan agar pasien tersebut dapat mencegah adanya komplikasi-komplikasi untuk kerusakan ginjal. Nah, itu tadi tentang materi gagal ginjal akut. Semoga bermanfaat. Sampai di sini terlebih dahulu dan terima kasih. Semangat pagi.